lulusan SMA itu bisa nggak kerja di luar negeri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya baru ganti oli dari dealer tadi. Banyak teman-teman yang nanya mengenai lulusan SMA itu bisa nggak kerja di luar negeri. Jadi aku mau coba jawab sekarang gimana ceritanya sembari kita pulang ke rumah. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Aku coba parkingnya guys, karena ngomongnya bisa lebih fokus kalau parking kayak gini. Nah, jadi teman-teman itu perlu tahu dulu sebenarnya kerja ke luar negeri itu ada macam jenis pekerjaan ya. Itu ada dua itu. Itu ada sektor informal sama sektor formal. Nah, kalau sektor formal itu seperti kayak butuh kayak skill khusus untuk kerja itu seperti kayak engineer, bisa jadi dokter, terus bisa jadi scientist atau bisa jadi apapun juga, dan butuh skill khusus gitu. Dan biasanya itu juga membutuhkan degree, tapi nggak menutup kemungkinan lulusan SMA juga bisa ke sana. Saya bakal cerita mengenai itu. Dan juga ada sektor informal. Sektor informal itu yang nggak butuh skill khusus, itu seperti bagian perburuhan atau TKI, atau mungkin di bagian restoran, atau juga mungkin di bagian sektor-sektor yang rumah tangga seperti itu. Nah, itu saya informasinya itu nggak lengkap di situ. Memang saya nggak kerja di informal, cuman saya bisa ngasih informasi link kawan-kawan semua di bawah yang mau mempelajari itu. Dan temen itu kalau mau kerja ke luar negeri bener-bener dari sektor informal, coba pelajari informasi banyak semua di internet. Dan salah satunya yang paling bagus tuh saya lihat itu tuh coba masuk ke forumnya Kaskus. Saya coba ngasih linknya ntar di bawah. Dan juga coba baca ada di BPN 2 TKI, itu ada linknya juga, websitenya. Dan juga coba teman-teman itu cari networking, cari orang yang udah pernah bekerja ke luar negeri di sektor informal atau formal itu. Nah, itu bagus banget. Jadi kalau dari pengalaman orang, jadi kita tinggal nggak buka jalan lagi guys. Jadi kita tinggal ngikutin dia seperti apa gitu kan. Nah, saya mau coba cerita di sektor saya. Sektor saya sekarang adalah sektor telecommunication. Jadi banyak yang nggak bilang dikit, nggak bilang banyak, cuman ada gitu temen-temen yang lulusan SMA atau juga dia kuliah tapi nggak lulus, itu dia dapat pekerjaan yang informal jadi telecommunication engineer, jadi kayak software developer kah, mau jadi U-Tran engineer kah, RF engineer, itu ada aja guys. Nah, jadi coba saya cerita dikit nih. Jadi teman saya itu ada yang kejadiannya itu saya coba ceritanya ini jalan ceritanya. Mungkin seandainya kalau saya menjadi lulusan SMA gitu ya, untuk kerja ke luar negeri, jadi step by step ini. Jadi misalnya saya sekarang baru lulus SMA, itu saya lamar ke luar negeri, itu pasti itu guys ya, semuanya itu susah itu kalau sektor formal untuk jadi engineer segala macam. Mau keluar negeri langsung fresh graduate dari SMA, itu rata-rata semuanya masuk informal. Tapi kalau teman-teman benar-benar mau jadi engineer, teman itu harus kerja di Indonesia, punya experience dulu. Dan semuanya ini sebenarnya kerja di luar negeri itu kalau fresh graduate guys dari Indonesia langsung kerja keluar itu kayaknya rasanya impossible guys. Jadi misalnya kayak saya sekarang, kalau saya kerjanya lulus SMA, yaitu misalnya sekarang di Indonesia, yang lihat nih di Indonesia ada mungkin kerjaan, sekarang di telecommunication engineer tuh lagi heboh itu kayak teknologi 4G, 4 generation, atau mungkin sekarang ada 5G. Saya coba cari informasi untuk dapat bisa masuk ke market itu guys, ke bisnis itu. Terus saya coba misalnya, sekarang lagi butuh nih lulusan SMA yang untuk ngecek sinyal atau drive tester keluar gitu. Saya coba masuk ke sana guys. Saya masuk ke sana jadi drive tester. Terus habis itu mungkin drive tester kan ngecek sinyal. Mungkin saya dikasih kesempatan untuk menganalisa sinyal itu sendiri gitu. Udah saya dapat kesempatan sinyal, terus akhirnya saya dapat upgrade skill kan. Saya tahu analisa sinyal seperti ini. Terus udah analisa sinyal, mungkin selanjutnya saya bisa lagi dapat informasi gimana troubleshoot sinyal guys. Nah, sehingga
dari track record yang saya dapatkan itu, mungkin experience saya tuh udah cukup seperti kayak 2-3 tahun saya itu langsung memberanikan diri untuk kerja ke luar negeri, untuk daftar agensi-agensi yang untuk kerja jadi di mana aja di luar negeri atau di mana aja untuk sektor itu gitu. Dan itu tuh bisa guys, karena apa? Karena rata-rata untuk kerja engineer ke luar negeri itu tuh nggak ditanyain degree kamu, apakah kamu lulus S2, S3, nggak. Yang ditanyain itu adalah skill, dan kita tuh lulus interview. Jadi misalnya kita punya skill, misalnya troubleshooting sinyal 4G, dan kita itu punya experience sekian banyak, pasti agensi itu bakalan milih kita dibandingin dia dapat misalnya lulusan dari Harvard misalnya, tapi nggak pernah kerja nulusin sinyal, belum pernah kerja gimana troubleshooting dan bener-bener fresh banget. Yang pasti temen itu yang dipanggil gitu. Nah karena apa? Karena mereka mau kontraktor yang datang ke luar negeri itu udah ready, langsung siap kerja di hari pertama guys. Nggak mau lagi kayak ada pembelajaran ya, buat apa jauh-jauh ngambilin orang. Nah yang menjadi tantangan ya kalau kita itu nggak punya degree atau kita tuh lulusan STM atau SMA segala macem untuk kerja ke luar negeri, itu tuh mungkin tantangannya untuk dapetin visa guys. Karena ada negara-negara tertentu yang ngasih visa kerja cuman lulusan yang mungkin dari sektor formal ya, dari lulusan D3 sampai selanjutnya. Jadi lulusan SMA itu nggak dapat visa gitu. Itu contohnya negaranya untuk visa H1B misalnya itu nggak bisa lulusan dari SMA kalau visa H1B, dan itu harus ada degree-nya di sana. Dan juga mungkin kalau negara-negara lain kayak saya pernah dulu di Mesir, di Brunei, ya itu di situ tuh nggak ada butuh kayak lulusan apa dan segala macem. Jadi teman-teman kerja ke luar negeri itu nggak nutup kesempatan teman-teman yang masih SMA atau enggak. Dan yang satu saran saya buat teman-teman, coba dulu cari pekerjaan di Indonesia, paskan dulu skillnya di Indonesia, dan coba ke luar negeri. Dan juga pikir ke luar negeri itu ada enaknya ada enggaknya, dan apa keuntungannya buat kita. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa kebantu dengan video short ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada sesuatu yang bisa saya bahas lagi, coba komen di bawah. Dan jangan lupa saya juga nyantumin semuanya description di bawah, teman-teman yang kerja informal atau TKI yang pengen keluar negeri. Dan satu, jangan sampai ketipu. Jangan keluar negeri itu kayak ya desperate banget gitu. Jadi kayak ya udah aku ngelakuin semuanya. Cuman keluar negeri coba smart guys, smart, coba pelajari semuanya. Jangan sampai ketipu sama agensi. Jangan sampai kita itu gara-gara pengen banget jadi nurunin kualitas harga kita, dan kita tuh nggak tahu informasi semuanya guys. Mudah-mudahan video ini semuanya kebantu teman-teman. Thank you so much. Dan kalau mau ngikutin lagi tips-tips saya, coba turn on notification, hidupin notificationnya, dan subscribe. Mudah-mudahan bisa kebantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.